Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ulang Perkasa dari kelas 12 Multimedia. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pada bab 1 yaitu konsep multimedia interaktif, dan materi bab 2 yaitu desain perancangan alur multimedia interaktif. Oke, kita langsung aja ke materi pertama yaitu bab 1. Oke, pada bab 1 ini dengan materi konsep multimedia interaktif. Berikut pengertian multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara guna menyampaikan suatu pesan dan informasi melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. Pengertian multimedia interaktif menurut beberapa ahli dijelaskan sebagai berikut. Menurut Robin dan Linda, seperti dikutip Bernardo pada tahun 2011, multimedia interaktif adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Kedua, menurut Hofstadter, seperti dikutip Bernardo pada tahun 2011, multimedia interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar, bergerak, atau video dan animasi dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berekreasi, dan berkomunikasi. Oke, berikut jenis multimedia interaktif. Menurut Suryanto, seperti yang dikutip Bernardo pada tahun 2011, jenis multimedia interaktif terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Multimedia interaktif online. Itu multimedia interaktif online adalah media interaktif yang cara penyampaiannya melalui jalur atau kawat atau saluran atau jaringan. Contoh situs web, Yahoo Messenger, dan lain sebagainya. Jenis media ini termasuk media lini atas yang komunitas sasarannya luas dan mencakup masyarakat luas. Yang kedua, multimedia interaktif offline. Multimedia interaktif offline adalah media interaktif yang cara penyampaiannya tidak melalui jalur kawat atau saluran atau jaringan. Contoh seperti CD, Interactive Company Profile, media pembelajaran. Media ini termasuk media lini bawah karena sasarannya tidak terlalu luas dan hanya mencakup masyarakat pada daerah tertentu saja. Oke, kita lanjut. Dan lanjut itu manfaat multimedia interaktif. Manfaat multimedia interaktif pada bidang pendidikan. Manfaat multimedia interaktif pada bidang pendidikan atau khususnya pembelajaran sebagai berikut, yaitu sebagai proses pembelajaran yang lebih menarik, B. Membuat lebih interaktif, C. Jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, D. Kualitas belajar dapat ditingkatkan, dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Kedua yaitu keunggulan multimedia, yaitu adapun keunggulan multimedia dalam hal pembelajaran antara lain sebagai berikut. A. Memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata seperti kuman, bakteri, elektron, dan lain-lain. B. Memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan sekolah seperti gajah, rumah, gunung, dan lain-lain. C. Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, beredarnya planet Mars, perkembangan bunga, dan lain-lain. D. Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh seperti bulan, bintang, salju, dan lain-lain. E. Menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya seperti letusan gunung berapi, harimau, racun, dan lain-lain. F. Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa.
Oke, selanjutnya manfaat dari multimedia interaktif yaitu 3 manfaat multimedia interaktif. Secara umum, manfaat multimedia interaktif dapat dijadikan media sebagai berikut, yaitu sebagai promosi atau company profile atau iklan, tutorial, panduan pengguna alat, hiburan seperti game, dan lain-lain. Multimedia interaktif memiliki manfaat yang beragam seperti penggunaan berikut, yaitu industri kreatif, industrial, hiburan dan seni rupa, pendidikan, teknik, perindustrian, matematika dan penelitian ilmiah, kesehatan, dan gambar dokumen. Selanjutnya, konsep dasar multimedia interaktif. Produk multimedia berdasarkan karakteristiknya dibagi menjadi 2 kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif atau non-linear. Multimedia linear merupakan produk multimedia yang dimulai dari awal menuju akhir dengan sedikit atau tanpa interaksi dengan pengguna. Contohnya seperti televisi, film, majalah, dan koran. Adapun multimedia interaktif atau non-linear adanya kontrol dengan pengguna. Berdasarkan definisi tersebut, maka kunci utama dari multimedia interaktif adalah adanya pengguna yang dapat berinteraksi dengan komunikasi dengan sistem secara baik. Proyek multimedia interaktif menggabungkan antara komponen-komponen multimedia dengan bahasa pemrograman, sehingga hasil yang didapatkan dapat berinteraksi dengan pengguna. Multimedia dibagi menjadi komponen-komponen multimedia yang perlu diketahui adalah teks, foto, seni grafis, suara, animasi, dan video. Berikut level interaktivitas. Oke, selanjutnya website multimedia interaktif. Keuntungan dan kerugian menggunakan web berbasis multimedia. Keuntungannya yaitu sebagai berikut. A. Dapat mengatasi berbagai gaya belajar. B. Belajar dengan sistem visual. C. Belajar secara auditori. D. Kinestetik peserta didik. E. Bahan lebih menarik dan menyenangkan. F. Banyak ide-ide lebih mudah untuk menyampaikan. Kekurangannya yaitu sebagai berikut. Waktu dan biaya pengembangan. B. Kompatibilitas dan waktu download untuk multimedia berbasis web. Oke, kita lanjut ke bab 2 ya teman-teman. Kita masuk dulu ke bab 2. Bab 2 dengan materi desain perancangan alur multimedia interaktif. Oke, kita masuk ke pendahuluannya dulu. Mendesain dan membuat produk multimedia interaktif seperti seorang arsitek atau gedung yang harus memahami bagaimana menggunakan segala sumber daya yang ada menjadi produk andal dan terpercaya. Produk multimedia interaktif akan menjadi sangat andal jika diuji coba, modifikasi, dan umpan balik sehingga menjadikan produk menjadi sempurna. Rancangan multimedia interaktif dimulai dengan bagian sketsa kasar yang kemudian menjadi sebuah flowchart yang kemudian selanjutnya dijadikan storyboard. Oke, kita lanjut. B. Flowchart multimedia interaktif. Flowchart adalah bagian-bagian yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Dikutip dari Wildan Kusuf tahun 2013. Dari flowchart, maka dapat menggambarkan alir proses suatu sistem yang akan dibuat, menggambarkan secara langsung alur dari proyek yang dibuat, mulai dari awal program, input, proses, output, dilanjutkan dengan keluar dari program. Oke, contohnya seperti ini. Ini bentuk-bentuk yang digunakan dalam flowchart sebagai berikut. Oke, kita lanjut. Penerapan flowchart tersebut untuk program multimedia interaktif mode tutorial sebagai berikut. Oke, di sini kita bisa lihat gambarnya dari start, petunjuk, ke tentang program, menu, evaluasi, materi, result, lalu ke exit,
Lalu kembali lagi ke materi. Dari gambar flowchart tersebut, Anda sangat membantu kita dalam menentukan navigasi dari proyek multimedia. Tidak lebih dari susunan teks, grafik, suara, animasi, dan elemen video sehingga menghasilkan produk yang sesuai dengan tujuan dan pesan yang ingin kita sampaikan. Oke, kita lanjut. Struktur navigasi proyek multimedia antara lain sebagai berikut, yaitu ada linear, yaitu navigasi yang dilakukan secara berurutan sehingga pengguna melakukan satu persatu secara berurutan. Jika salah satu halaman diklik, maka akan muncul halaman selanjutnya, begitu seterusnya. Contohnya seperti ini. Lalu kedua, hierarki, yaitu navigasi cabang pohon yang menggunakan linear dengan percabangan. Contohnya seperti ini, teman-teman. Oke, kita lanjut. Itu masih struktur navigasi proyek multimedia ya. Itu yang ketiga, non-linear. Navigasi yang dilakukan secara bebas tanpa melalui yang telah ditentukan. Pengguna dapat bergerak bebas tanpa ada batasan. Yang keempat, komposit, yaitu navigasi ini dapat bergerak bebas atau non-linear, tetapi kadang terdapat pembahasan navigasi linear. Peta navigasi umumnya menggunakan struktur non-linear. Pengguna dalam navigasinya diberi kebebasan untuk melompat dari satu halaman ke halaman lain. Hal ini tidak masalah, tetapi penting juga jika pengguna diberikan petunjuk yang konsisten, berkenan dan berkepentingan, tekanan dan arahan terhadap produk multimedia. Oke, kita lanjut ke C, storyboard multimedia interaktif. Oke, sini ada penjelasan tentang storyboard. Storyboard atau bisa disebut dengan juga kerangka grafis digunakan untuk mendeskripsikan proyek multimedia interaktif dengan detail menggunakan kata-kata dan sketsa untuk setiap tampilan, layar, suara, pilihan navigasi, pilihan warna, dan gradasi yang tepat, isi teks, atribut, dan font, bentuk tombol, style, umpan balik, atau respon. Secara mudahnya, storyboard merupakan gambaran grafis atau visual dari proyek yang kita buat, yang di dalamnya mencakup teks, audio, grafik, animasi, video, dan aspek interaktif. Selanjutnya, fungsi storyboard multimedia interaktif, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk memperjelas flowchart. 2. Sebagai pedoman atau acuan bagi animator, programmer, narator, dan tim lainnya. Ketiga, merupakan dokumen tertulis. 4. Bahan pembuatan manual book atau petunjuk penggunaan. Oke, selanjutnya ketentuan umum storyboard multimedia interaktif adalah sebagai berikut. 1. Sebagai gambar yang disiapkan disertai dengan penjelasan dan narasi. Kedua, pembuatan storyboard diawali dengan gambar visual. 3. Narasi digunakan untuk melengkapi hal-hal sulit yang tidak dapat diwakili dengan bentuk visual. 4. Bahasa lisan yang digunakan terutama yang dibaca oleh narator. 5. Menggunakan struktur kalimat yang sederhana. 6. Menggunakan simbol yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua orang. 7. Menggunakan gambar dalam bentuk yang menarik serta komposisi yang tepat dan mudah dipahami. Oke, kita lanjut. Template storyboard. Berikut adalah contoh storyboard multimedia interaktif model kartu ya, teman-teman. Contohnya Anda bisa lihat sendiri ya. Contoh-contohnya. Oke, untuk bab 2 seperti itu saja, teman-teman. Kita lanjut ke rangkuman ya. Oke, di sini ada rangkuman dari bab 1 dan bab 2. Oke, kita baca dulu rangkuman dari bab 1, yaitu multimedia interaktif adalah penggabungan antara teks, foto, seni grafis, suara, animasi, dan video serta memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan produk multimedia. 2. Kunci utama dari multimedia interaktif adalah adanya pengguna yang dapat
berinteraksi, dan berkomunikasi dengan sistem secara baik. Proyek multimedia interaktif menggabungkan antara komponen-komponen multimedia dengan bahasa pemrograman, sehingga hasil yang dapat berinteraksi dengan pengguna. 3. Level interaktivitas dalam multimedia interaktif, antara lain umpan balik, manipulasi, adaptasi, dan komunikasi. 4. Model multimedia interaktif antara lain tutorial, drill, and practice, simulasi, instructional game, hybrid, Socratic, inquiry, dan informasional. 5. World Wide Web atau WWW merupakan multimedia interaktif yang memiliki keunggulan, antara lain lebih mudah dikembangkan, mudah diupdate, akses informasi lebih mudah, lebih murah dan lebih powerful, heavy platform, serta digunakan secara offline. 6. Konten yang membentuk sebuah multimedia interaktif antara lain teks, foto atau image, seni grafis, suara, animasi, video, dan disempurnakan dengan interaktivitasnya. Oke, kita ke rangkuman yang pada bab 2. Flowchart adalah bagian-bagian yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Sitemap sangat berguna bagi proyek multimedia interaktif karena berupa daftar isi penjelasan apa yang terjadi ketika berinteraksi. Struktur navigasi proyek multimedia antara lain linear, hierarki, nonlinear, dan komposit. Storyboard atau biasa disebut juga kerangka grafis digunakan untuk mendeskripsikan proyek multimedia interaktif dengan detail, menggunakan kata-kata dan sketsa untuk setiap tampilan layar, suara, pilihan navigasi, pilihan warna, dan gradasi yang tepat, isi teks, atribut dan font, bentuk tombol, style, umpan balik, atau respon. Oke, yang terakhir, komponen-komponen penyusun storyboard interaktif antara lain sketsa atau gambaran, layar, warna, teks, narasi, animasi, video, audio, dan interaksi dengan pengguna. Oke, segitu aja penjelasan saya tentang materi pada bab 1 dan bab 2. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.